Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Iqbal Rizky Maulanda dari Program Studi Ilmu Komputer kelas C1 Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2024. Pada video ini, aku mau sharing tentang tugas masa depan pada mata kuliah dasar pemrograman, mulai dari ide, proses, dan hasilnya. Tapi sebelum itu, aku ingin membacakan janji terlebih dahulu. Saya Iqbal Rizky Maulana dengan NIM 2408622 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan yang telah dispesifikasikan. Masuk ke penjelasan programnya, di sini saya menggunakan tiga file program utama, di mana terdapat ida.h, minus dan machine.c. Kemudian saya menggunakan 4 buah sequential file, di mana terdapat kasus.dat, pelaku.dat, instansi.dat, dan tembukti.dat. Baik, dimulai dari header, di sini saya menggunakan dua buah library utama, yaitu terdapat stdio.h dan string.h. Kemudian saya membuat sebuah string di mana terdapat array yang digunakan untuk menampung data atau nilai-nilai dari setiap sequential file yang akan diolah nantinya. Kemudian saya di sini mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan judul di awal program. Kemudian ada prosedur dan fungsi mesin kata tentunya, di mana terdapat start kata yang digunakan untuk melakukan pembacaan kata dari perintah input, kemudian increment kata yang digunakan untuk melanjutkan ke kata berikutnya dalam perintah input, kemudian ada get kata yang digunakan untuk mendapatkan kata saat ini yang sedang diproses, kemudian ada isend kata yang digunakan untuk mengecek apakah telah mencapai akhir dari perintah input. Kemudian ada prosedur yang digunakan untuk melakukan sebuah aksi terhadap sequential file. Di sini ada sequential file yang digunakan untuk melakukan pembacaan terhadap satu data yang ada di sequential file. Kemudian ada write sequential file yang digunakan untuk melakukan penulisan atau perubahan terhadap satu data yang ada di sequential file yang dipanggil. Kemudian ada show sequential file yang digunakan untuk membaca data-data kemudian ditampilkan ke dalam bentuk tabel, yang dimana tabelnya tentu dalam bentuk dinamis. Kemudian ada prosedur dan fungsi lainnya seperti bubble short record yang digunakan untuk melakukan sorting terhadap satu data. Jika ada inputan atau data baru atau record baru, tentunya di sini akan selalu terurut berdasarkan ID-nya. Kemudian ada clean white space yang digunakan untuk memangkas spasi atau nilai di awal dan di akhir string pada suatu inputan. Kemudian ada prosedur lainnya yang digunakan untuk memproses query, how, show, insert, delete, update, dan join. Kita mulai dari minus C. Di sini saya memanggil ide datanya terlebih dahulu, kemudian prosedur untuk menampilkan judul, kemudian di sini ada deklarasi variabel untuk menampung data suatu perintah yang akan dimasukkan. Kemudian nanti query akan dibaca oleh scanf nih. Terus dicek kembali apakah si suatu inputan itu terdapat LP atau semicolon. Jika terdapat semicolon maka akan memicu mulainya mesin kata, di mana dimulai dari start kata akan dicek suatu query itu apakah ada perintah how, insert, show, delete, update, join maupun exit. Jika menjalankan query exit maka akan mengakhiri program dan menampilkan pesan exit dari program. Jika query yang dimasukkan di luar dari komen-komen yang ada di sini atau query yang ada di sini maka akan menampilkan pesan error comment not recognized. Kemudian apabila suatu query atau perintah tidak terdapat LP maka akan menampilkan pesan incomplete comment with semicolon. Masuk ke mesin.c, tentunya saya memanggil header.hanya kembali. Kemudian di sini ada prosedur untuk menampilkan judul di awal program. Kemudian di sini ada variabel mesin kata yang digunakan untuk menampung data tentunya. Kemudian ada prosedur start kata tentunya yang digunakan untuk melakukan pembacaan pita. Kemudian ada prosedur increment kata yang digunakan untuk mengambil kata berikutnya setelah query pertama. Kemudian di sini ada get kata yang digunakan untuk mendapatkan kata saat ini yang sedang diproses. Kemudian ada fungsi untuk ngecek akhir kata yakni isend kata. Kemudian di sini ada prosedur untuk memangkas white space dari string atau trim white space di mana akan menghapus spasi atau lain di awal string. Kemudian di sini ada prosedur apa yang akan ditampilkan jika kita menjalankan query help. Di sini akan ada query apa saja yang bisa digunakan dalam program DBMS ini. Kemudian ada query show atau prosedur show untuk menampilkan satu data dari sequential file. Di sini ada increment kata terlebih dahulu setelah query show. Di sini mengecek nama tabel yang dipanggil nih, apakah ada kasus, pelaku, instansi atau entity. Selain daripada itu maka akan menampilkan pesan tabel not found. Jika diperhatikan di sini saya hanya menampilkan kolom-kolom terpilih dari yang dimaksud. Di sini contohnya di kasus meskipun di sini ada 6 kolom, tapi saya hanya menampilkannya 3 kolom, display call 3 yang ID, kasus dan deskripsi. Karena 3 kolom selanjutnya adalah foreign key atau ID dari tabel lain yang mana itu sifatnya untuk tabel join nantinya. Dan di sini ada proses insert. Biasa ada variabel untuk menampung datanya terlebih dahulu, kemudian increment kata setelah query insert untuk mendapatkan nama tabel, kemudian nama tabel disimpan ke tabel name, kemudian datanya dicek nih. Setelah mendapatkan tabel, saya cek dulu tabelnya tabel apa dipanggil, terus dipastikan dulu jumlah kolomnya. Jika tabel di luar dari tabel ini maka akan menampilkan pesan tabel non-form. Kemudian ada validasi ID. Jika kita melakukan suatu query insert tanpa menggunakan ID yang diawali dengan kode-kode K, P, I, dan B, K untuk kasus, P untuk pelaku, I untuk instansi, B untuk bukti, maka akan menampilkan pesan valid to valid ID jika tidak terdapat ID-nya. Kemudian validasi kolom input. Di sini apabila kita melakukan suatu inputan tetapi tidak sebanyak jumlah kolom. Misalnya di sini terlaku ada 4 kolom. Kita hanya melakukan insert data sebanyak 3 kolom atau lebih 5 kolom, maka akan menampilkan pesan error dengan data dan kolom. Kemudian ID yang telah dimasukkan akan dipanggil menggunakan term space untuk menghapus white space-nya. Kemudian akan dimasukkan. Kemudian di sini ada sequential file pemanggilan prosedur. Kemudian di sini mengecek apakah ID sudah ada, validasi ID kembali. Jika ID sudah ada maka akan ada pesan kepada access with ID yang sama. Kemudian terkhusus untuk kasus, karena kasus mengandung atau terdapat foreign key dari tabel lain, maka saya mengaturnya untuk tiap kali penambahan data terhadap tabel kasus, maka akan ada validasi terlebih dahulu terhadap foreign key-nya. Apakah foreign key-nya ini sudah ada di tabel lain? Contohnya jika saya melakukan insert dengan page 1000 atau foreign key pelaku, di sini apakah ada page 1000? Jika tidak, maka akan menampilkan pesan page 1000 coordinate default. Berlaku pun dengan data-data tabel lainnya. Penambahan data yang akan selalu ada sebelum data dummy. Jadi setiap melakukan insert saya membaca dulu sampai data dummy, terus nanti baru ditulis ulang di mana data itu akan disimpan. Jadi akan selalu berada di sebelum data dummy. Kemudian di sini ada pemanggilan dari sequential file, tentunya yang digunakan untuk melakukan pembacaan tadi. Kemudian ada bubble short yang digunakan untuk melakukan sorting. Jadi ketika nanti ada suatu data baru akan terurut berdasarkan ID-nya. Kemudian ada sequential file tentunya yang digunakan untuk menulis ulang. Jika data berhasil diinputkan maka akan menghasilkan pesan data successfully add to table. Kemudian ada prosedur delete, seperti biasa deklarasi variabel terlebih dahulu untuk menyimpan data nantinya. Kemudian increment kata setelah kata delete, saya mewajibkan harus ada kata from. Jika setelah delete from tidak ada from maka akan menampilkan pesan invalid dari syntax expected from. Kemudian increment kata pindah ke kata selanjutnya. Saya mencari nama tabelnya. Kemudian nama tabel dicek apakah tabelnya diikuti kasus, pelaku, instansi ataupun entity. Selain daripada itu akan menampilkan pesan tabel yang dimaksud not found. Increment kata kembali, saya mewajibkan kembali ada katanya where. Jadi delete from type pelaku where, invalid ID dari syntax expected where apabila tidak ada kata where. Begitu juga selanjutnya ada kata ID dan sama dengan. Jadi delete from type pelaku where ID sama dengan. Jika tidak ada kata tersebut maka akan menampilkan pesan invalid dari syntax expected, terus apa yang kurangnya. Kemudian saya akan mengambil daftar ID yang ada. Jika lebih dari satu maka bisa dipisahkan dengan koma. Kemudian ID ini melakukan sequential file kembali, dicek nih ID-nya ada nggak di sequential file atau enggak. Dan apakah jika ID ditemukan dalam tabel maka akan ditandai flag dengan found 1. Jika tidak maka akan menampilkan pesan error ID not found in table yang dimaksud. Jika ID tidak ditemukan maka akan membatalkan operasi dari ini. Kemudian menampilkan pesan operation aborted due to invalid ID. Kemudian jika ID yang dicek ini cocok, misalnya ada 2 maka si ID itu bakalan dihapus. Jika record yang dimaksud tidak ada maka akan menampilkan pesan unable to delete record ID not found. Ini ada pemanggilan sequential file kembali tentunya untuk melakukan penulisan ulang atau pembaruan data terhadap sequential file. Kemudian ada printf delete record from table apabila penghapusan berhasil. Kemudian ada proses update. Di sini ada variabel deklarasi variabel terlebih dahulu untuk menyimpan nama tabel yang diupdate, menyimpan kondisi, kemudian kolom dan nilai yang akan diupdate. Kemudian di sini saya mengecek validasi kembali apakah yang query update, kemudian loncat ke kata kedua setelah update, ini mengambil nama tabel. Di mana tabel pun kembali dicek apakah tabelnya kasus, terpelaku, instansi ataupun entity. Jika dari luar daripada itu maka menampilkan pesan tabel non-form. Kemudian mencari kunci set atau kata set sama seperti sebelumnya saya mewajibkan adanya kata set. Jika tidak ada kata set maka menampilkan pesan error invalid update syntax missing set. Kemudian setelah melewati set, di sini ada variabel-variabel yang digunakan untuk menampung nama kolom, value, dan delimiternya. Jadi saya itu akan mencari pasangan kolom dan nilai yang mau diupdate. Jika kolom tidak ditemukan, tidak sesuai dengan yang ada di
tabel yang dipanggil, maka menampilkan pesan invalid ada syntax colon form. Begitu juga dengan jika tidak ada value-nya, maka menampilkan pesan invalid ada syntax missing sama dengan value. Kemudian ini pemanggilan white space untuk kolom dan value-nya. Kemudian nilai dari kolom dan value-nya disimpan kepada array kolom dan value. Kemudian dicek apakah sudah mencapai where atau belum. Jadi jika sudah mencapai where, maka tidak akan melakukan penyimpanan data kolom sama dengan nilai kembali atau pemarsingan kembali. Kemudian di sini dicek where-nya apakah where-nya ada atau enggak. Kemudian di sini dicek kembali apakah ada kata ID atau ID-nya setelah where ID sama dengan jika ID dan sama dengan tidak ada maka menambahkan pesan error tersebut. Kemudian ada terima space kembali digunakan. Ini mengecekkan apakah ID-nya ada atau enggak. Kalau misalnya ada maka menambahkan jika tidak ada maka menambahkan invalid update syntax ID not found. Kemudian di sini ada pembacaan terhadap kolom-kolom dari tabel-tabel yang dipanggil. Jadi setiap data menggunakan strcpy atau strcopy terhadap kolom-kolom. Di sini ada detail yang dideklarasikan di data dan untuk menambahkan data dari setiap tabel. Kemudian apabila semua cocok dan ada maka akan ditulis kembali menggunakan prosedur sequential file. Kemudian di sini ada prosedur untuk membaca data-data yang ada di sequential file. Kemudian ada bubble sort yang digunakan untuk melakukan sorting. Kemudian ada sequential file yang digunakan untuk melakukan penulisan kembali terhadap sequential file. Kemudian di sini ada show sequential file yang digunakan untuk memproses suatu tabel sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel dinamis tentunya. Dapat dilihat di sini seperti pembatas plus minus dan garis akan menyesuaikan sesuai dengan panjang tidak dengan lebar dengan kata terpanjang dalam kolom tersebut. Kemudian ada prosedur join juga di mana tabelnya itu sama kayak show, yaitu bentuknya dinamis. Kemudian saya juga menambah underscore-nya menjadi spasi setiap data gitu. Ada variabel untuk menampung nama tabel dan datanya. Kemudian ada join table count counter untuk jumlah tabel yang akan dimasukkan dalam query join. Kemudian parsing query untuk mendapatkan urutan tabel. Di sini ada loop untuk membaca setiap kata dalam query hingga akhir pindah ke kata berikutnya dalam query. Jadi dicek nih tabelnya apa aja yang bakal di joinkan. Apabila tabel kurang dari 2 atau cuma satu tabel maka akan menampilkan pesan enable to join atau tabel not found. Kemudian di sini saya mengecek atau menjadikan kasus sebagai tabel utamanya. Jadi kita melakukan join apabila tidak mengikutnya setelahkan kasus maka tidak bisa. Kemudian di sini ada pengecekan tabel-tabel yang akan dijoinkan terdapat kasus terpelaku instansi atau efektif. Kemudian ini main tabel yang kasus. Jika tidak ada kasus dalam melakukan join maka akan menambahkan pesan enable to perform join command tabel not found. Atau tabel yang dijoinkan tidak ada maka menambahkan pesan enable to join tabel yang dimaksud tidak ada. Dan di sini ada looping for yang digunakan untuk mengecek nih si tabel itu ada berapa kolom. Di sini saya tentukan kasus 3 kolom, tabel 4 kolom, instansi 3 kolom dan tabel 3 kolom. Jadi nanti kita melakukan join pengisian data kembali terhadap satu tabel itu akan sesuai tidak mengacak jika secara statis. Di sini ada looping semua tabel yang akan dijoinkan. Dicek nih ada kasus sesuai dengan nama kolom-kolomnya. Dilanjut dengan demonstrasi program. Pertama-tama tentunya saya akan melakukan kompilasi ulang program untuk menunjukkan bahwa program dapat berjalan. Kemudian setelah di-compile saya akan menjalankan program yang telah di-compile. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat judul dari DBMS saya. Kemudian saya akan melakukan uji coba untuk membuktikan error handling apabila query yang dimasukkan itu tidak terdapat semikolon atau RP-nya. Maka akan menampilkan perintah incomplete comment with semikolon. Kemudian saya memasukkan perintah akan tetapi perintahnya tidak dapat dikenali. Maka akan menampilkan pesan comment not recognized. Kemudian ada perintah yang dapat dikenali, contohnya perintah help yang akan menampilkan query-query apa saja yang dapat digunakan dalam DBMS ini. Di sini dapat dilihat terdapat query insert, show, update, delete, help, join, dan exit. Kemudian lanjut ke perintah show. Di sini saya akan melakukan query namun tabelnya itu tidak terdaftar gitu. Maka akan menampilkan pesan tabel not found. Kemudian apabila tabel itu ada, maka akan menampilkan pesan berupa tabelnya. Nah, di sini data-data yang ada di tabel aku ini. Kemudian ada case untuk query insert. Di sini saya akan melakukan query namun tidak sesuai jumlah kolomnya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Contohnya di sini saya hanya mengisi hingga kolom kedua di mana ID dan kolom kasus. Sehingga akan mendapatkan pesan the amount of data does not match the column. Kemudian ada test case terkait jika si ID-nya itu udah ada, maka akan menampilkan pesan record data already exists with ID yang dimaksud. Kemudian ada juga test case untuk apabila ID-nya itu nggak ada. Misalnya nih, habis kasusnya harusnya ada record ID-nya, tapi di sini nggak ada, makanya akan menampilkan pesan valid to add data invalid ID. Kemudian ada query yang berhasilnya. Nah, di sini K007 ini ternyata udah ada, maka kita bisa menggunakan K008. Nah, akan menampilkan data successfully add to table kasus. Di sini dapat dilihat bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian ada query delete. Query delete mungkin dari delete-nya terlebih dahulu ya. Apabila tidak terdapat kata-kata yang diwajibkan seperti format yang sebelumnya sudah saya jelaskan, maka menampilkan from di sini. Kemudian jika hingga from tapi tidak ada nama tabelnya, maka akan menampilkan table not found. Begitu juga dengan tabel yang tidak dikenali table laut. Table laut itu nggak ada, makanya kita menggunakan terpelaku misalnya. Nah, di sini juga ada where. Kemudian ID. Begitu juga dengan sama dengan. Nah, di sini kalau nggak pakai ID itu contohnya akan menampilkan pesan enable to delete data record ID not found. Tapi kita juga bisa menghapus nih si record itu lebih dari satu dipisahkan dengan koma, misalnya P010 dan P011. Nah, maka di sini bisa dilihat bahwa si data dengan record ID P010 dan P011 itu telah berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya ada perintah update. Di sini contohnya sama seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda. Saya menggunakan format di mana jika tidak lengkap maka menampilkan kalau tidak ada. Nah, setnya itu nggak ada, maka kita harus menggunakan set. Kemudian nama kolomnya, contoh di sini nama kolomnya itu nama, kemudian sama dengan, kemudian value-nya, misalnya di sini Iqbal. Kemudian where, kemudian ID. Kemudian sama dengan atau value-nya, tuh value-nya belum ada, maka di sini value ID-nya, contohnya di sini P100 dulu nih. P100 itu nggak ada, makanya akan menampilkan pesan record with ID P100 not found. Kemudian apabila si ID-nya itu ada, contohnya P009, nah bisa dilihat berhasil, kemudian data juga berhasil diupdate. Jika ingin mengganti lebih dari satu kolom, kita cukup menambahkan koma gitu di parsingan atau pasangan kolom sama dengan nilainya. Contoh di sini saya ingin mengubah 3 kolom sekaligus, kolom nama, kolom jabatan, dan kolom hukuman. Nah, dapat dilihat jadi berubah di sini menjadi hakim tinggi dan 2 tahun penjara. Lanjut ke join. Join ini saya simple. Misalnya di sini join kasus. Karena tidak ada tabel lainnya hendak di join, maka menampilkan pesan unable to join pada table not found. Atau kita juga menggunakan tabel yang tidak dikenali. Contohnya di sini ada was saya membuatnya. Nah, was tidak dikenali. Atau juga tabel yang dikenali tetapi tidak terdapat tabel primernya atau tag kasusnya. Jadi itu akan menampilkan pesan join tag pelaku tag instansi misalnya. Unable to perform join command main table not found. Jadi si tabel utamanya itu harus ada
Kemudian di sini contoh yang bisa dilakukan, ada join T kasus T pelaku. Nah, akan menampilkan tabel yang dimaksud. Di sini dikarenakan T kasus memiliki beberapa foreign key yang sama, misalnya di sini P001, maka di sini akan menampilkan data yang sama juga. Kemudian kita juga bisa membaliknya berdasarkan pemanggilan tabelnya, misalnya T pelaku terlebih dahulu, kemudian T kasus. Nah, yang muncul akan kasusnya terlebih dahulu, kemudian di sini ada pelakunya. Di sini ada pelakunya terlebih dahulu, kemudian di sini ada kasusnya. Apabila kita ingin memanggil semua tabel, tentu juga bisa, kita cukup memanggil semua tabel yang ada. Contohnya di sini saya menggunakan kata join T kasus, T pelaku, T bukti, dan T instansi. Nah, ternyata cukup besar. Nah, jadi segini, coba diulang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian demonstrasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semakin ya.